Selama kita masih hidup, akunya masih hidup, nggak bisa. Nggak bisa kita nggak punya tujuan. Pasti punya tujuan, pasti. Ya, anak-anak coba. Kalau sekarang karena terlalu banyak fakultas gitu ya, banyak ini jurusan. Tapi kalau dulu saudara, kalau ditanya Bro Simon dulu, mau jadi apa kalau anak-anak masa kecil dulu? Biasanya apa? Dokter. Dokter itu profesi yang paling mulia, paling keren. Kenapa? Kalau orang sudah jadi dokter, pasti kita panggil Pak Dokter, Bu Dokter. Insinyur nggak ada dipanggil Bu Insinyur, Pak Insinyur. Betul ya? Sama dengan pendeta juga. Pendeta juga keren kan, langsung dipanggil Pak Pendeta, Bu Pendeta. Dokter kan, dokter. Ya itu profesi yang sangat diidamkan sekali oleh orang saudara. Salah? Ya enggak salah. Tapi saudara kalau itu munculnya dari aku, itu yang meleset. Itu yang meleset. Ingat ya. Hidup tanpa tujuan artinya kalau itu munculnya dari aku semua, aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Meleset semua. Saudara. Tujuan hidup kita itu bukanlah akibat. Itu bukanlah penyebab, tapi harus menjadi sebuah akibat. Ya, minggu kemarin tidak pakai otak maksudnya apa? Biar Tuhan pakai otak kita untuk menggenapi rencananya. Jadi bukan aku yang pakai otak, Tuhan yang pakai otak saya. Nangkap ya? Kalau nggak pakai otak nanti saudara dagang, bangkrut. Lalu saudara bilang, nggak apa-apalah ya, rezeki sudah ada yang ngatur. Kan tepat kan? Tapi saya lihat podcast seseorang saudara boleh klik saudara, dia judulnya Question for Biden. Jadi pertanyaan yang terlarang. Ini seorang cewek yang pintar tapi dia menjelaskan tuh luar biasa sekali. Dia bilang gini, kita sering dengar kata-kata rezeki sudah ada yang atur. Dia bilang hati-hati. Dia nggak kasih jawaban, tapi dari penjelasan dia supaya kita terbuka ya. Kalau enggak kita sembunyi terus dengan statement itu. Udahlah rezeki sudah ada yang atur. Contoh gampang. Ada tukang bakso. A sama B. Berdekatan. Bakso A ini rame, bakso B sepi. Lalu ada seorang tanya kan sama yang sepi ini, loh kok kamu sepi di sana rame gimana sih? Ya rezeki kan sudah ada yang ngaturnya Om. Bener kan? Tapi justru ketipu. Kenapa ini rame? Kenapa kamu gak rame? Bisa soal kebersihannya, rasa bakso kamu, betul gak? Bisa servis kamu gimana? Kalau ketemu pembeli, kalau Bang Yunus mau beli apa? Bakso ini. Oke, oh yang kecil, yang gede. Wah ramah, kan beda kan? Kamu ada orang mau beli. Nah, mau berapa? Gak mau kok. Ya udah. Lah, bisa nangkep? Jadi jangan kita sembunyi di balik rezeki sudah ada yang ngatur. Bisa kesalahan kita. Nangkep ya? Nah ini contoh-contoh aja. Oke, silakan baca dulu. Saya akan masuk lagi nanti. Ayat 21, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ya, kita akan melihat terjemahan sederhana Indonesianya supaya kita punya pembanding untuk mudah mengerti. Oh, maksudnya ini gitu loh. Kalau terjemahan baru itu kadang-kadang kita agak bingung ya. Makanya saya sering pakai FIH, pakai terjemahan sederhana Indonesia atau terjemahan The Message. Sekarang kita akan lihat TSI-nya, ayat yang sama. Silakan Bro. Ayat 19, dulu waktu saya berusaha mentaati seluruh hukum Taurat dengan kekuatan sendiri, saya menyadari bahwa saya tidak sanggup dan pasti mati di dalam dosa. Perhatikan, saya tidak sanggup saudara. Kalau Paulus sampai mau ngomong gini saudara, ini luar biasa. Kenapa? Dia ahli kitab. Itu Paulus. Paulus ini anggota Sanhedrin juga. Dia ahli Taurat. Dia hafal sama perjanjian lama, kurang lebih gitu. Karena ahlinya kan. Ya, lanjut. Tetapi dalam keadaan putus asa itulah saya menyadari pemberian Allah melalui Kristus, yaitu hidup yang kekal. Paulus sampai putus asa saudara. Kenapa? Karena hukum Taurat yang disampaikan itu dikatakan dia sanggup loh. Salah satu orang yang tuh bilang hukum Taurat Paulus tuh sanggup loh. Tidak bercacat celah. Waktu dia pamerkan tentang kehidupan namanya, dalam hukum Taurat aku tidak bercacat celah. Oh jarang saudara. Karena hukum Taurat itu begitu banyak peraturannya. Saudara mau bawa korban aja nggak sembarangan loh. Kita punya niat baik bawa korban, tapi aturannya begitu banyaknya. Betul?
Gak mudah saudara. Makanya kita bersyukur saudara, Yesus ya kita ini manusia perjanjian baru. Bukan manusia perjanjian lama. Ya lanjut. Ayat 20, sekarang secara rohani saya sudah disalibkan bersama Kristus. Secara rohani. Tubuhnya belum, tapi rohani. Enggak ya? Secara alam roh. Ya lanjut. Itu berarti bukan lagi saya yang mengatur hidup saya, melainkan Kristus yang hidup dalam diri saya. Seluruh hidup yang saya jalani dalam tubuh duniawi ini hanyalah berdasarkan keyakinan penuh kepada Anak Allah yang begitu mengasihi saya sampai rela menyerahkan dirinya untuk menebus saya. Perhatikan saudara ya, seluruh hidup yang saya jalani dalam tubuh duniawi hanya berdasarkan keyakinan. Iya memang kita masih daging, betul. Gak ada yang salah kan waktu kan. Banyak orang bilang, Pak kita kan masih hidup di dunia Pak. Kita kan masih ada dagingnya Pak, betul. Tapi dengar saudara, Tuhan bilang apa? Iya kita masih jalan tapi bukan kita yang jalani. Yesus yang jalani dalam hidup kita. Kenapa? Kitanya mati. Lanjut. Ayat 21, jadi saya tidak mau berbalik meninggalkan kebaikan hati Allah yang sudah kita terima sewaktu bersatu dengan Kristus. Saya tidak mau kembali berusaha dibenarkan di hadapan Allah berdasarkan hukum Taurat. Perhatikan, saya tidak mau kembali berusaha dibenarkan di hadapan Allah berdasarkan hukum Taurat. Tidak mau berusaha dibenarkan. Kenapa? Karena kita sudah dibenarkan. Perhatikan. Makanya orang yang punya tujuan, apapun itu tujuannya, karena dia belum dapat. Perhatikan ya, apapun tujuannya. Nanti kalau orang yang punya tujuan ini, saudara karena dia belum dapat, waktu tujuannya sudah dapat, oke dia hilang. Nah udah dapat kan? Atau yang kedua, karena dia belum dapat, dia nggak dapat, dia hilang, dia kecewa. Itu yang terjadi. Dia hilang juga karena sudah dapat, atau belum dapat pun dia hilang. Saya kasih contoh, gampang. Tadi ada yang bilang tujuannya kaya, duit, sukses. Arahnya duit kan, Salomo juga sukses. Duit, ya, oke. Yogo juga sama, nggak apa-apa, saudara. Jangan malu sudah. Tapi ingat, nanti waktu kamu sudah kaya, dapat kan Tuhan kasih kan, bye-bye sama Tuhannya. Karena udah dapat. Itu orang punya tujuan. Kalau kita tidak punya tujuan, tapi kita tahu status kita, perhatikan. Kita harus tahu status kita. Status kita adalah apa? Kita ini orang-orang kaya. Masih bingung? Perhatikan status kita. Status kita ini orang-orang kaya. Amin. Gak usah diusahakan. Kenapa? Tuhan yang ngomong kok. Tuhan sendiri yang ngomong dalam Injil Yohanes 10 ayat 10. Pencuri, yaitu iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi tidak titik, koma. Tapi aku datang memberi mereka hidup. Hidup yang apa? Hidup yang berkelimpahan Bapak Ibu. Kata hidup berkelimpahan itu ditulis dengan kata zoe. Kalau Bapak menemukan kata zoe, Z-O-O-E. Zoe itu artinya saudara tahu enggak? Hidup yang berkualitas tinggi. Itu kita dalam Tuhan. Jadi status kita kaya. Nah, kalau kita udah tahu status kita kaya, udah nikmati. Saudara kerja all out betul-betul. Saudara dagang all out semuanya untuk Tuhan. Itu cara kita. Tapi jangan mau jadi kaya. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 berkata, barang siapa yang ingin menjadi kaya, ia akan jatuh ke berbagai pencobaan. Ingat, itu kesalahan kekristenan. Kita kepingin kaya. Makanya doa kita, Tuhan berkati aku, berkati usahaku, berkati pekerjaanku. Supaya kalau aku punya duit, aku bebas mau beli apapun. Meleset kan? Meleset. Karena dasarnya kita sudah kaya. Pertanyaannya sekarang, kenapa saya belum kaya? Itu diselidiki. Itu yang selidiki. Jangan-jangan kamu malas. Kan ya? Ya orang malas gimana mau diberkati? Udah malas manja. Betul? Udah manja cengeng. Kayak anak-anak, gak bisa. Gak bisa Tuhan berkati. Kalau Tuhan berkati saudara, hancur hidupnya. Lihat ya. Saya keberkatan dengan seseorang berkata gini, Pak,
Apa yang Bapak khotbahkan, protes sama Tuhan, lalu demo sama Tuhan, boleh marah sama Tuhan. Saya udah lakukan Pak. Suatu kali saya demo sama Tuhan, dia bilang gini, saya berkata gini, Tuhan kenapa kok nggak punya rumah? Ngontrak terus. Ngontrak sana, ngontrak sini, ngontrak sana, ngontrak sini, pindah sana, pindah sini. Lama-lama jadi kontraktor. Kan ngontrak terus. Bosen ngontrak terus. Kok nggak punya rumah? Dia protes sama Tuhan. Dia mau, kalau istrinya ajak lihat kalau ke mall, di mall kan biasa ada yang show kan, ya. Pameran gitu, pameran rumah ini, rumah itu gitu. Dia nggak berani mampir. Kenapa? Nggak ada uang DP-nya. Nggak ada. Jadi nggak berani, tolak dulu gitu saudara. Tapi saudara tahu, Tuhan dengar doanya. Lewat bosnya. Bosnya yang beli rumah, dia cicil sama bosnya tanpa bunga. Enak nggak? Enak. Saudara, ya enak sekali. Saudara. Kalau enggak kita KPR 15 tahun saudara, harga rumahnya bisa 2 kali lipat waktu lunas. Betul ya? Iya, jelas itu kan. Tapi kalau bisa bosnya bayar, dia tinggal cicil bosnya, cicil aja potong gaji kan enak banget. Tapi statement terakhirnya bagi saya, wah, dia bilang gini Pak, justru itulah yang menyesatkan saya. Wih, keren gak? Keren gak Ton? Kalau Tuhan jawab doa kita dapat rumah, kita gak akan mungkin Tuhan menyesatkan kita. Puji Tuhan. Bener? Mau mobil, dikasih mobil, puji Tuhan. Mau pacar dikasih pacar, puji Tuhan. Betul gak? Mau anak dikasih anak kan puji Tuhan kan? Tapi dia ngomong gini, justru ini Pak yang menyesatkan saya. Hati-hati dengan jawaban doamu. Justru kalau Tuhan jawab doamu, hati-hati. Jangan-jangan Tuhan sedang menyesatkan kamu. Harusnya nggak dikasih, tapi karena cintanya buat kita, tanda cintanya buat kita dia kasih. Tapi kita ketipu, kita pikir itu berkat asli dari Tuhan. Bukan. Itu betul dari Tuhan, tapi karena ngikutin kita. Bahaya kan? Belum habis tadi bro ya? Habisin bro. Sampai di mana tadi bro? Kalau kita berpikir bahwa manusia bisa dibenarkan dengan mentaatin Taurat, maka percuma saja Kristus mati bagi kita. Perhatikan, percuma. Kalau kita berpikir mentaati hukum-hukum yang diajarkan, termasuk Alkitab ajarkan hukum-hukum, kita taat lakukan itu dengan sungguh-sungguh, justru meleset kita. Ingat? Meleset. Karena dasarnya tadi kita harus tahu status kita. Kalau kita tidak tahu status kita akan bahaya. Guru Gembul bilang begini, 1% penduduk Indonesia memiliki 75% tanah Indonesia. Jadi yang 25%-nya itu diperebutkan oleh berapa persen penduduk Indonesia? 99% kan? Saya ulangi lagi statement dia. 1% penduduk Indonesia, 1%-nya, memiliki 75% tanah Indonesia. Berarti 99%-nya berebut untuk 25%-nya. Saudara masuk yang mana? Masuk yang mana? 1% atau 99%? 99%. Masih mau duduk situ? Enggak kan? Makanya dia berkata gini, orang kaya akan terus kaya, orang miskin akan terus miskin. Dia kasih contoh bagus. Contohnya gini, orang miskin sama orang kaya kalau beli shampoo beda nggak? Orang kaya beli saset atau botolan? Sini. Hah? Botolan. Kalau orang miskin? Miskin banget, beli saset kan? Kan murah, Rp1.000. Tapi saudara tahu nggak? Yang saset ini kalau nanti dijumlah isinya lebih mahal daripada yang botol. Wah, kita tuh supaya pikiran kita kebuka, oh ya ini ya membuat orang miskin tambah miskin. Orang kaya tambah kaya, dia lebih irit kan. Dia beli 1 botol, apalagi 1 jerigen. 5 tahun baru habis. Kita saset, pakai satu berapa? Memang 1.000 hitungnya, tapi kan dikit banget isinya. Makanya dia bilang begini,
Jangan tertipu dengan berkat sudah ada yang ngatur tadi. Dia juga ngomong sama, bukan. Kita harus sikap kita. Kenapa Tuhan bilang saya statusnya kaya, saya belum kaya. Ayo masing-masing berperkara dong. Kenapa? Jangan-jangan kita malas atau kita salah kelolanya. Kita bisnismen, ya, kita cuma pegang ayatnya tulus seperti merpati. Tulus jujur banget. Tapi nggak cerdik. Dicek orang nggak? Lalu bangkrut, lalu kita bilang, memang Tuhan kehendaki saya bangkrut. Hati-hati. Hati-hati, jangan kamu salah kelolanya. Tuhan tidak suruh kita hanya tulus. Matius 16, Matius 10 ayat 16 kan jelas kan ayatnya. Lihat aku menempati kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Hendaklah kamu cerdik seperti ular. Tuhan suruh kita belajar sama ular dulu loh. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, baru ada waspadalah terhadap semua orang. Waspada, bukan curiga, waspada.